feels like a nightmare that is painful me. 'Cause nobody wants to die too fast. Remember that. Halo guys, balik lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali bermain Real Madrid karakter kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Valencia, dan ini adalah pertandingan kedua terakhir ya di bulan Mei untuk kompetisi La Liga. Jadi pertandingan terakhirnya tuh ada menghadapi Real Betis, dan ini pertandingan kedua terakhir nih. Dan ya, sebelum kita memulai pertandingan di sini kita mengecek dulu untuk ada pesan nih, notification dari Chief Executive ya. Jadi ini ada ya oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini ada tawaran pinjaman dari Napoli, tawaran loan untuk Rodrigo. Napoli tertarik untuk meminjam Rodrigo, tapi ya kita nggak bakal dong ya, kita reject. Dan nah, ini ada yang menakutkan nih, release clause dibayar untuk Ferland Mendy dari FC Bayern 40 juta. Wah, kita mesti harus cepet-cepet negosiasi nih dengan Mendy nih. 40 juta 50 ribu ya tadi, 40 juta 500 ribu euro ya, 40 juta 500 ribu euro. Kita bakal negosiasi langsung dengan Ferland Mendy untuk mempertahankan dia di Madrid, dan hopefully dia setuju nggak usah dikasih release clause. Ini yang bikin malas nih, release clause kayak gini. Tiba-tiba dibayar kan sama tim besar yang punya duit banyak, ya udah. Dan saya bakal pertahankan. Oke, dia langsung minta role important. Ya saya setuju sih, karena dia left back utama kita saat ini. Dan Achraf Hakimi sebagai pelapisnya, tetapi Hakimi itu kayak apa ya, bisa dibilang juga utama juga, karena setiap setiap ada kesempatan kita selalu tukar dia dengan Mendy memang. Jadi misalnya Mendy main di babak pertama, ya si Hakimi main di babak kedua. Oke, dia mau kontrak 4 tahun, tapi saya coba bakal counter dengan coba kasih 5 tahun perpanjangan kontrak, biar dia selama mungkin di Madrid juga. Lagian usianya masih 25 tahun lah ya, masih bisa lah, sampai umur 30 itu masih aman sih. Apakah dia setuju? Oke, setuju ya. Iya, iyalah, karena beda 1 tahun doang kan. Kemudian release clause, dia minta release clause lagi nih. Aduh, ini kali ini 112 juta 600 ribu euro. 2 kali lipat lebih sih dari yang release clause pertamanya. Gimana nih, kita terima aja kali 112 juta. Kita nggak usah terima ya. Nggak apa-apa, biar naikin di gaji dikit. Yang penting aman. Oke. Ya silahkan request aja Pak. Gajinya mau berapa dia? Aduh, kita lagi yang ngasih tawaran. Ya udahlah, kita samain aja dengan gaji yang 115 ribu euro. Kalau dia mau ya dia bisa minta naikin kan. 115 ribu euro. Kemudian, nah ini nih signing bonus. Mungkin 500 ribu aja kali. Kita coba. Oke. Dia mau signing, gajinya sih setuju sih, cuman dia maunya signing bonus itu 1.050.000 euro. Kemudian untuk 10 penampilan, mahal banget. 10 penampilan dapat 1.100.000. Tapi ya udahlah, kita accept aja karena Madrid juga punya cukup banyak duit kok. Daripada kita kehilangan sosok Ferland Mendy ya, jadi ribet nantinya. Mending kita ikuti aja pemaunya. Oke, udah selesai, dan itu artinya FC Bayern tadi gagal mendapatkan Mendy. Dan ya, alhamdulillah kita bisa mempertahankan Mendy. Oke, dan kita mungkin langsung next aja. Kalian bisa lihat ya, untuk poin kita sekarang udah 97. Karena memang kayaknya Atletico di Madrid belum main nih. Atau mungkin udah tapi kalah ya itu. Itu 95 poin dia sekarang.
selisih 2 poin dari Real Madrid. En unos instantes comenzarán las pruebas. Gracias por su paciencia. Dan itu artinya kita nggak boleh kalah di 2 pertandingan terakhir ini menghadapi Sevilla dan juga Real Betis. Karena kalau kita sekali aja kalah, udah selesai Pak. Kita di posisi ketiga fix. Oke, ini Eder Militao bakal main nggak ya sebentar? Kita lihat aja apakah stamina-nya mencukupi atau gimana. Karena sebelumnya di pertandingan sebelumnya kalau nggak salah itu Sergio Ramos sama Varane yang main. Jadi pastinya stamina-nya Ramos sama Varane itu cukup berkurang. Tapi sebenarnya harusnya pemain inti sih yang main di sini karena Sevilla bisa dibilang lawan yang cukup kuat di La Liga. Nanti mungkin diistirahatkan pada saat menghadapi Real Betis, ya kan, pemain inti kita. Karena setelah menghadapi Betis tersebut, kita bakal bermain lagi di final Liga Champions. Jadi kita lihat aja dulu untuk squadnya. Ini bajunya, baju alternatifnya aja ya, warna biru. Oke, jadi ini dia aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, Neymar Junior bakal turun sebagai starter juga. Kemudian ada Kylian Mbappe, Rodrigo di sayap kanan. Kemudian ada Fabian Ruiz, Van de Beek. Dan Sergio Ramos saya pasang dulu dengan Varane juga. Nanti di next pertandingan baru kita istirahatkan dia menghadapi Real Betis. Dan kemudian kita bakal bersiap-siap untuk di Liga Champions. Ya, dan ini dia. Lagi hujan ternyata, Santiago Bernabeu. Agak aneh sih liatnya Pak, Sevilla pakai baju warna biru kayak gini. Oke, player to watch-nya ada Kylian Mbappe. Ya, dan ini dia line up dari Real Madrid. Ada Andre Lunin kembali saya pasang sebagai kiper kita, starter kiper kita hari ini. Ferland Mendy, Sergio Ramos, Varane ada dari Solo juga, Fabian Ruiz, Casemiro, Donny van de Beek. Kemudian Neymar Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo. Oke, ada De Jong juga di sana, tapi bukan De Jong dari Barca ya itu. Sevilla line up 4-3-3 juga formasinya sama. Ada Escudero, Gomez, Diego Carlos, Chapa, kemudian ada Mesa, Fernando, Banega. Ada Vidal juga, De Jong sama Ocampos ya ini. Oke, dan ini dia kick off babak pertama antara Real Madrid versus Sevilla. Kemal Madrid, Hala Madrid. Sergio Ramos kasih aja ke Donny van de Beek di sisi kanan, ada Rizzola juga. Kasih ke Kylian Mbappe ke tengah tuh. Mbappe, Casemiro. Astaga, Casemiro nggak jelas banget umpan kemana tadi tuh. Ever Banega, si Ocampos, De Jong. Ada Ramos di sana mencoba. Nah, dapat Casemiro. Come on Neymar. Ayo lari Neymar, come on. Saja ke tengah itu ada Casemiro, Donny van de Beek. Oh, robek gawangnya, Pak. Donny van de Beek.
lumayan tenang permainan Madrid hari ini. Dan gol pertama diciptakan dengan cukup cepat melalui tendangan kaki kiri dari Donny van de Beek. Good job untuk Real Madrid. Gol keempat Donny van de Beek di La Liga. Ya, jadi sekali lagi untuk top scorer ini Mbappe sedang bersaing dengan pemain-pemain Atletico dan juga pemain Barcelona ya. Di posisi pertama sekarang dipegang oleh Antoine Griezmann. Astaga, Neymar tadi mencoba kasih ke Mbappe, tapi sayang banget bolanya nggak nyampe Pak di Mbappe, dipotong oleh pemain dari Sevilla. Casemiro, Fabian Ruiz, Donny van de Beek. Van de Beek masih, astaga, Fernando, De Jong, ada Varane. Oke, Varane berhasil. Nah, Rodrigo sekarang. Oke, kawan Rodrigo. Saja ke Kylian Mbappe itu. Kylian Mbappe, come on Kylian Mbappe. Yes. Dua kosong. Oke, jadi bisa dibilang mudah sih. Untuk di babak pertama ini kita menjebol gawang dari Sevilla. Ya, total golnya Mbappe sekarang udah 21 guys. Dan itu artinya selisih 1 gol lagi. Semoga aja Griezmann atau Joao Felix nggak mencetak 1 gol pun. Jadi gol ini tetap berada di angka 22. Dan kita masih ada 1 pertandingan lagi nih. Sebenarnya udah disalib sih sebenarnya, mungkin kalau misalnya Mbappe main di pertandingan sebelumnya menghadapi siapa yang kita hadapi kemarin ya, Villarreal kayaknya. Tapi karena stamina-nya Mbappe di situ kurang, jadi kita nggak bisa paksa dia main. Oke, Ramos balik aja ke Lunin lagi. Kemana Lunin? Oke, Varane, Casemiro, Mbappe maksudnya kasih ke Casemiro ya. Mirip-mirip sih. Dari rambutnya agak mirip ya. Aduh, Ramos kurang bagus tadi dia ngasih umpan. Nah, Rizzola kasih ke Donny van de Beek tuh. Come on, Donny van de Beek. Bisakah dia beresarin Donny van de Beek? Donny van de Beek. Astaga. Off target tendangannya. Sayang sekali. Nah, Varane, Donny van de Beek kasih aja ke Casemiro. Sit di tackle tadi itu. Campos, Rizzola. Kita di sisi right back enak banget sih, ada Carvajal sama Rizzola yang bisa dibilang kualitasnya nggak beda jauh gitu. Rodrigo. Sorry harusnya. Aduh. Oke. Escudero tadi. Real Madrid lebih tenang aja mainnya ya. Fokus aja untuk mencetak gol. Nah, Kylian Mbappe, come on. Mbappe dicoba. Oh, astaga, naga gol itu. Padahal udah dikasih peluang tadi, udah dikasih ruang sama pemain Valencia, nggak terlalu di press. Tapi ternyata masih off target tendangannya. Oh my god. Fabian Ruiz. Oke. Rodrigo. Alah. Aduh. Nice, Casemiro. Oke, Mbappe lolos kah?
Alah. Varane dapat lagi, dikasih lagi bolanya oleh pemain Madrid. Mohon Fabian Ruiz. Kasih ke Neymar Junior. Neymar mencoba. Neymar. Oke, Neymar. Coba placing Neymar. Aduh. Di blok. Sepertinya udah siap-siap memang pemain dari Sevilla tadi untuk memblok tendangannya Neymar itu. Oke. Lagi-lagi. Aduh, Casemiro. Oke, nice. Oke, mantap. Saya ke Neymar, kasih ke Ferland Mendy. Ferland Mendy coba mungkin crossing. Ada Fabian Ruiz. Wow, masuk dong. Sundulan yang sangat tajam dari Fabian Ruiz. Dan itu kipernya berbenturan dengan pemain belakangnya mereka sendiri. Fabian Ruiz lagi-lagi berkontribusi untuk Madrid dengan menciptakan 1 gol di menit 45 sebelum turun minum. Ayo Mbappe 2 gol lagi nih, kalau bisa hat-trick di sini mantap sih. Casemiro kasih aja ke Fabian Ruiz tuh. Langsung kasih ke Neymar Junior sisi kiri, ke Neymar. Oke, crossing lagi-lagi, coba ada Donny van de Beek di sana. Sayang sekali kali ini bisa dijangkau dengan dari kiper oleh Sevilla. Oke, kita langsung gas aja ke babak kedua, nggak pakai lama. De Jong. Oke, De Jong ini striker ya. De Jongnya Valencia. Valencia lagi Sevilla, astaga. Mungkin saya salah sebut tadi, sorry banget kalau saya selalu sebut Sevilla jadi Valencia. Oh, De Jong no. Ramos coba dan Lunin, tenang aja Lunin, mantap sekali. Nah, Neymar, ayo Neymar. Alah, Neymar. Siapa? Nah, Mbappe tuh. Mbappe, come on. Oke, dapat Rodrigo. Odriozola mestinya dapat. Yo, crossing, ada siapa di sana? Casemiro. Wah, membantai lagi kita nih. Kali ini Casemiro mencatatkan namanya di papan skor dan gol pertamanya anyway di La Liga selama musim kedua kita ini. Roger Mesa. Aduh, gila, ini udah membantai sih kita. Mbappe, come on. Dan Mbappe, oke. Lolos dia, di tackle. Oh my god. Keras sekali tackle-nya. Kartu merah itu harusnya. Kartu merah sih. Harusnya kartu merah. Saya nggak terima kalau nggak kartu merah. Aduh, kartu kuning. Astaga, itu jelas tackle dari belakang itu loh. Itu berbahaya banget dan itu seharusnya menjadi peluang kita untuk mencetak gol. Aduh. Gawat sih. Itu bahaya banget loh, bisa-bisa Mbappe cedera nih. Semoga aja nggak ada berita buruk ntar pada saat pertandingan selesai. Kenapa tuh? Allah. Ngeganggu konsentrasi aja, padahal tadi saya lagi ngarahin bola nih untuk Neymar menendang.
Neymar, coba Neymar Junior dan Sergio Rico. Lagi-lagi tendangannya Neymar masih bisa ditepis. Wah, padahal itu udah di pojok banget dan Sergio Rico masih bisa menjangkau bola tersebut. Aduh, kita mungkin ganti pemain dulu ya. Fabian Ruiz mungkin bakal saya istirahatin sih. Dengan siapa nih kita masukin? Odegaard aja ya. Oke. Itu aja dulu. Fabian Ruiz out aja dulu dan Odegaard yang eksekusi. Neymar Junior, come on. Neymar coba syuting dan di blok. Selai ke Neymar tuh, come on Neymar. Oke. Neymar, oh my god, nggak bisa bung. Neymar, akhirnya. Neymar Junior. Setelah beberapa kali percobaan tadi. Wah, itu jelas melengkung tendangannya. Akhirnya masuk juga. Baru gol kedua, Pak. Ya, tapi memang agak lumayan sih karena kan dia masuknya di transfer musim dingin kemarin. Dan itu pun memang kita nggak terlalu maksain Neymar sebenarnya karena kan kita sering banget kayak tukar dia dengan Vinicius Junior, ada Eden Hazard juga ditukar juga kadang-kadang kan. Jadi belum full main istilahnya Neymar nih. Nanti mungkin di musim kedua musim ketiga kita baru kita bisa menilai secara full performa dari seorang Neymar Junior. Karena Eden Hazard juga udah meninggalkan Madrid pada saat itu dan pastinya yang bakal menjadi winger utama kita Neymar dan juga pelapisnya itu Vinicius Junior. Oke, astaga. Nah, Kylian Mbappe dong, Kylian Mbappe, yes, brace. Ya udah 22 berarti golnya. Good job Kylian Mbappe. Oke, membantai lagi kita, fix. Escudero kasih ke Roge Mesa. Sana ada Fernando. Kasih ke Campos. Siapa tuh? Sergio Ramos di sana. Mantap sekali. Ada Rodrigo tadi. Rodrigo, come on. Kasih ke Mbappe, balik lagi Rodrigo. Kasih ke Mbappe lagi ke tengah tuh. Dapat Kylian Mbappe, bagus sekali. Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe, come on. Bisakah mencetak? Bisakah? Mencetak hat-trick. Mantap banget. Artinya udah jadi top skor dia nih. Memang gila sih kalau dia ditempatkan di tengah. Nggak bisa dikejar. Kalau dia dikasih umpan lambung itu udah nggak bisa dikejar, Pak. ...23 gol di La Liga. Dan kita juga bakal ganti pemain nih. Di sini
Saya mungkin bakal masukin Achraf Hakimi untuk gantiin Mendy, kemudian untuk Rodrigo kita istirahatkan aja itu ganti Takefusa Kubo, atau Mbappe kita istirahatkan aja ya. Karena udah 23 gol juga kan. Ya Mbappe aja ya, kita masukin Luka Jovic aja di sini. Karena dia juga butuh istirahat, takutnya ini ada efek dari tackle tadi. Tackle yang dilakukan pemain Sevilla. Itu kalau dia cedera sampai kayak Casemiro tuh bahaya banget. Yang 8 bulan kan Casemiro kemarin cedera. Itu gila, 8 bulan loh, bukan sebulan 2 bulan, 8 bulan. Aduh. Rodrigo, come on. Oke, mantap banget Rodrigo. Rodrigo kasih ke Luka Jovic aja tuh, Luka Jovic. 7-0. Oh my god. Madrid menang 7-0 atas Sevilla. Gol Luka Jovic. Fernando kasih ke Gomez. Ini nggak ada perlawanan sama sekali sih Sevilla. Oke, Neymar. Waduh, apa yang kamu lakukan Neymar? Oke, Roque Mesa. No. Oh, astaga. Kasih ke Rodrigo. Oh, nggak bisa dikejar cuy. Rodrigo, mantap sekali. 8-0. Rodrigo juga mencatatkan namanya di papan skor. Oke, 10 gol di La Liga. Dan ini mungkin jadi kurang realistis ya, tapi ya mau gimana lagi, emang udah kayak gini kok. Namanya juga kita berusaha bermain sebaik mungkin lah. Kalau menangnya 1-0 lawan tim kecil dibilangnya juga kurang realistis. Ya namanya juga sepak bola lah ya. Harusnya pada mengerti aja. Nah, Luka Jovic tuh. Luka Jovic! Aduh. Kenapa dia belok ke kiri lagi tadi, padahal udah bagus posisinya pas di awal tadi. Achraf Hakimi. Donny van de Beek. Alah, telat tadi. Dan itu dia full time whistle 9-0. Kemenangan yang fantastis untuk Real Madrid, dan 3 gol kita berasal dari Kylian Mbappe. Mantap sekali. Oke, dan hampir semua pemain kita berkontribusi tadi. Penyerang kita 19 shot. Aduh. 16 shot on target. Sevilla yang punya 3 shot, 1 shot on target. Possession pun kita menangkan dengan 53%. Rating tertinggi didapatkan Mbappe pastinya 10,0. Kalian bisa lihat 9,5 untuk Jovic, Van de Beek 9,5, 10,0 juga untuk Rodrigo. Luar biasa banget Rodrigo ini. Ferland di 9,2, 8,7 untuk Fabian Ruiz. Wow, 9,6 Odriozola, seorang right back. 9,6, mantap sekali. Ya, dan kita langsung aja advance dan kita lihat hasil pertandingan yang lain ini. Kita cari Barcelona. Aduh, Barcelona menang 3-0 lagi. Atletico juga menang 2-0 atas Athletic Club. Udah sih, Barcelona udah fix sih kayaknya jadi juara nih. Udah fix ya, karena tinggal 1 kali pertandingan doang.
di La Liga. Oke, Atletico de Madrid juga menang. Ya, jadi next kita bakal berhadapan dengan Real Betis dan hopefully kita memenangkan pertandingan tersebut. Oke, jadi sama sih golnya ya. Mbappe dengan Joao Felix sama-sama 23 gol. Jadi artinya kita mesti mainkan lagi sekali Mbappe mungkin nanti di pertandingan terakhir La Liga. Jadi kita masukin aja Mbappe mungkin di babak kedua dan semoga dia bisa mencetak paling nggak 1 gol aja di situ. Ya, jadi itu dia aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton Real sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.